Sosok Kompol Yulfa Irawati atasan Brigadir RAT terancam dicopot. Sosok Polwan atasan polisi Manado tewas di rumah pengusaha tambang akhirnya terungkap. Ia adalah Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Kini Kompol Yulfa Irawati terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan Kompol Yulfa Irawati tidak mengetahui kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Apalagi Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja sebagai ajudan pengusaha di Jakarta itu. Bukan cuma Kompol Yulfa Irawati, Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait juga terancam dicopot. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas di depan rumah mewah, Mampang, Jakarta Selatan. Ia tewas di dalam mobil Alphard hitam dengan luka tembak di kepala. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal mengatakan kalau Brigadir RAT sedang cuti. Sedang cuti berdasarkan keterangan dari Kapolresta Manado kepada kami, kata Ade, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Namun istrinya, Novita Husain mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy di Jakarta sebagai ajudan pengusaha. Bahkan sang istri mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy diajak oleh atasannya seorang polwan. Dia BKO, dari tahun 2022, ungkap Novia. Kini terungkap kalau atasan Brigadir Ridal Ali Tommy adalah Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Sebab, saat ditemukan tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy masih berstatus sebagai Polantas di Polresta Manado. Namun, Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali bekerja di Jakarta tanpa izin atasannya. Tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya, ungkap Kombes Michael. Ia membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah bekerja sebagai ajudan selama 2 tahun di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia lagi. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Kompol Yulfa Irawati terancam dicopot jabatannya. Hal itu dikarenakan Kompol Yulfa Irawati tidak tahu kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja sebagai ajudan bos tambang di Jakarta. Ini sanksinya tidak berat, ya. Sanksinya paling kalau terbukti pencopotan dari jabatan saja, kata Sugeng. Apalagi, kata dia, Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja sebagai ajudan bos tambang bukan sebulan 2 bulan. Sudah 2 tahun lebih sudah tidak bekerja tetapi tidak ada tindakan. Ini bisa dikenakan sebagai atasan yang lalai ini, tuturnya. Penjelasan Kapolri soal kasus Brigadir RAT tewas bunuh diri kemungkinan dibuka kembali. Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo buka suara menanggapi soal penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang memutuskan untuk menghentikan penyidikan kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, anggota Polresta Manado, Polda Sulawesi Utara. Diketahui, polisi menyebut Brigadir RAT tewas karena bunuh diri dengan cara menembakkan kepalanya menggunakan senjata api atau senpi. Menurut Jenderal Listio Sigit, yang utama dari kasus kematian Brigadir RAT adalah terkait dengan penyebab atau motif kematiannya. Ia pun menyampaikan bahwa pihaknya kemungkinan untuk membuka kembali kasus kematian Brigadir RAT tersebut. Listio mengatakan, penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu, perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus terjawab dahulu, kata Jenderal Listio Sigit usai meninjau pengamanan Hari Buruh di Stadion Madia GBK, Jakarta, Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2024. Lebih lanjut, Listio Sigit juga menanggapi informasi yang disampaikan oleh Polda Sulawesi Utara terkait Brigadir RAT yang memiliki pekerjaan sampingan menjadi ajudan atau sopir seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021. Terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Polda Sulut itu, Kapolri mengatakan, hal tersebut merupakan informasi tambahan yang bisa dirapatkan untuk menyatakan apakah kasus tersebut bisa kembali dibuka atau tidak. Tentunya dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan apakah perlu atau tidak dibuka kembali. Namun, yang utama adalah peristiwa yang terjadi, motifnya yang sedang didalami, ucap Kapolri. Terkait dengan motif Brigadir RAT bunuh diri, Listio Sigit mengaku menyerahkannya kepada Polres atau Polda untuk menjelaskannya kepada publik karena bersifat teknis. Saya kira nanti sangat teknis biar yang menjelaskan level Polres atau Polda, ujar Jenderal Listio Sigit. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan resmi menghentikan penyidikan kasus kematian Brigadir RAT karena terbukti bahwa yang bersangkutan meninggal karena bunuh diri. Kematian korban bunuh diri diketahui berdasarkan bukti yang ada setelah ada kolaborasi dari tim kedokteran forensik, mengintip garasi Komandan Brigadir RAT, kekayaannya tembus 9,4 M rupiah. Kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT menyeret sejumlah petinggi polisi Manado dari mulai Kasat Lantas, Kompol Yulfa Irawati hingga Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait. Diketahui,
Brigadir RAT selama 2 tahun menjadi seorang ajudan seorang pengusaha tambang di Jakarta tanpa izin dan sepengetahuan atasannya. Hal ini pun menimbulkan tanda tanya publik. Kini karir Kombes Pol Julianto Sirait terancam usai anak buahnya tewas mengenaskan di rumah seorang bos tambang di Jakarta. Sosok Kombes Pol Julianto Sirait bukanlah sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Kemudian, Kombes Pol Julianto Sirait lulusan 2005 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK. Pada tahun 2006, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Dikutip dari Tribrata News Manado, Julianto menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak tanggal 28 Desember tahun 2021. Ia juga pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Selama menjadi Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri, Julianto banyak mengungkap kasus perdagangan orang. Dari Jakarta, Julianto kemudian dimutasi ke Sulawesi Selatan dan ditunjuk menjadi Kapolres Tanah Toraja. Sebelum menjadi Kapolresta Manado, Julianto pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Polresta Serdang. Karir moncernya di kepolisian itu pun kini terancam usai anak buahnya yakni Brigadir RAT yang tewas di rumah seorang pengusaha tambang di Jakarta. Sebab, Kombes Pol Julianto Sirait sebagai Komandan Brigadir RAT di Polresta Manado diduga lalai kepada anak buahnya. Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michal Irwan Tamsil membenarkan jika Kapolresta Manado itu kini tengah diperiksa oleh Propam Polri. Iya benar, Kapolresta Manado sedang diperiksa Propam. Jelasnya, Senin, tanggal 29 April tahun 2024, dilansir tribunmanado.co.id. Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasannya baik Kasat Lantas dan Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta, kata Michael. Lebih lanjut, Tamsil mengatakan Julianto diperiksa lantaran Brigadir RAT diketahui bertugas sebagai ajudan pengusaha di Jakarta tanpa izin. Brigadir RAT sendiri disebut-sebut sudah bertugas sebagai ajudan pengusaha di Jakarta selama 2 tahun, sejak 2021. IPW curiga Brigadir RAT jadi pengawal pengusaha atas izin komandan secara ilegal. Kegiatan pengawalan kepada seorang pengusaha di Jakarta oleh Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT selaku anggota Polresta Manado masih menimbulkan polemik. Pasalnya, pengawalan kepada pengusaha yang masih misterius itu disebut tanpa izin dari pimpinannya meski sudah dilakukan sejak 2021 lalu. Terkait itu, Indonesia Police Watch, IPW, sendiri menyoroti terkait pengawalan tersebut. Dia menaruh curiga, sebenarnya Brigadir Ridal mendapatkan izin dari atasannya sampai bisa bertahun-tahun menjadi pengawal pengusaha di Jakarta. Brigadir RAT ini masih statusnya sebagai polisi, kalau dia dari 2021 tidak ada di tempat tugasnya. Di Polresta Manado itu diduga dia mendapat izin dari atasan, tetapi tidak resmi, kata Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso saat dihubungi tribunnews.com, Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2024. Tetapi atasan tahu nih karena tidak boleh dia tugas untuk bekerja pada orang sipil untuk waktu permanen, sambungnya. Sugeng mengatakan, sejauh ini tidak pernah ada seorang polisi bertugas di luar jam kerja atau tugasnya tanpa izin kesatuan atau pimpinannya. Pimpinan dapat memberikan izin seorang UTK meninggalkan tempat tugas keluar kota UTK waktu tertentu, misalnya mengunjungi keluarga atau mungkin UTK tugas waktu tertentu. Tetapi tidak untuk waktu yang permanen, ungkapnya. Menurut peraturan, kata Sugeng, anggota Polri yang meninggalkan tugasnya lebih dari 30 hari tanpa pemberitahuan resmi, sudah dinyatakan desersi yang berujung pada sanksi pemecatan. Nah, ini makanya menurut saya pimpinannya harus diperiksa oleh Propam untuk diminta penjelasan pimpinan dari Brigadir RAT ini, jelasnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Saat ditemukan, posisi korban berada di kursi supir sebelah kanan mobil Toyota Alphard B1544 yang diduga milik kerabatnya. Posisinya badannya terjatuh ke arah sebelah kiri, dan masih terpasang sabuk pengaman. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi